Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 19076130 dari jurusan Teknik Elektronika dan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, saya mulai presentasinya. Pertama, yaitu pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Purwanto tahun 2007. Menurut Wikipedia, administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan, sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 39, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses mengelola pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari masuk ke dalam organisasi hingga berhenti untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, pengadaan, yaitu proses kegiatan mengisi fasilitas yang kosong. Dua, penempatan, yaitu proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberitahu pada bagian seksi mana mereka ditempatkan. 3. Orientasi, yaitu program yang dirancang untuk menolong pegawai baru yang lulus seleksi mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidik atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 Ayat 2, seorang pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Perempuan boleh memilih cuti selama 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan sepanjang akumulasi waktu tetap selama 3 bulan. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan pendidik tenaga pendidikan. Pengembangan pembinaan adalah satu proses meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan, menurut Melayu Hasibuan tahun 2008. Produktivitas kerja, efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan moral akan lebih baik meningkatkan karir dan mengembangkan kepemimpinan. Evaluasi kinerja pendidik tenaga pendidik 5W tambah 1H. Pertama yaitu what, apa yang dinilai. Kedua, why, kenapa dinilai. Ketiga, where, di mana penilaian dilakukan.
Who, siapa yang akan dinilai? When, kapan penilaian dilakukan? How, bagaimana penilaian tersebut dilakukan? Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang dinilai: kesetiaan, prestasi, kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, dan kepribadian. Peran guru, administrasi pendidik, tenaga kependidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang tentunya objek dari administrasi pendidik tenaga kependidikan ini. Mengerti mengenai administrasi pendidik tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan jengkel, saya sangat memohonkan kritik dan sarannya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.